Saudara, apa kabar? Baik. Luar biasa. Ya, senang kita ketemu lagi. Dan hari ini saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah kita. Amin. Nah, terakhir minggu lalu, kalau saudara ingat, saya share tentang Yehuda. Bagaimana Yehuda ketika dia mengalami lembah kekelaman di Kejadian 38, lalu dia menyadari, lalu dia bertobat, dia dalam kesesakan dia bertemu Tuhan, lalu kenapa dia mengalami berkat-berkat dari Tuhan lewat Yakub. Dari 12 suku dia dapat 5 ayat, Yusuf dapat 5 ayat. Meskipun dia bukan anak yang paling besar, sulung, tapi dia sepertinya mendapat berkat kesulungan, saudara. Dan kalau saudara ingat, minggu lalu saya sharing, salah satunya adalah dia mempunyai belas kasihan, compassion. Dia berdiri di sepatu Yakub. Dia merasakan apa yang Yakub rasakan. Dia bisa ngerti kenapa Yakub pilih kasih, karena Yakub melihat di atasnya ya, dari Ishak lebih mengasihi Esau. Lalu dia melihat Abraham lebih mengasihi Ishak, dan dia juga mengasihi Rahel, saudara. Di antara 12 kakak beradik lebih mengasihi Yusuf. Nah, tapi waktu dia ngalamin perubahan, pertobatan, dia mendapatkan berkat Tuhan. Nah, itu yang membuat saya sepanjang minggu ini berpikir tentang betapa luar biasanya ketika dia bisa berdiri di sepatunya Yakub dan menyadari apa yang Yakub alami, dan dia ngalamin pemulihan dengan Yakub. Dan saya percaya di sepanjang ayat 38 sampai 43 itu ada banyak hal yang nggak dicatat, tapi pasti terjadi sesuatu, saudara. Nah, hari ini saya pengen share tentang ini. Mari kita buka, saudara, firman Tuhan. Saya hari ini kasih tema Love Your Parents, ya, dari Keluaran 20 ayat 17. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama dan kedua, mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa terakhir akan datang masa yang sukar. 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan saudara apa? Tidak peduli agama. Nah, saudara, Paulus kasih tahu Timotius nanti ya, pada hari-hari akhir akan terjadi ada begitu banyak anak akan berontak sama orang tua, saudara. Dan salah satu bentuk pemberontakannya adalah mereka nggak berterima kasih sama orang tuanya. Nah, saya coba bayangin kenapa mereka nggak bisa berterima kasih buat yang orang tua lakukan buat hidup mereka. Mungkin salah satunya keburukan orang tuanya lebih terlihat daripada kebaikannya. Jadi istilahnya yang baik-baik kehapus sama yang jelek-jelek, saudara ya. Makanya susah untuk bersyukur, susah untuk berterima kasih. Nah, kenapa Paulus tulis ini kepada Timotius? Karena saya percaya Paulus merasa perlu mengingatkan kembali apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan itu sudah menetapkan, saudara, bahkan pada zaman Musa kalau ada orang yang mengutuki orang tuanya, saudara bisa baca nanti, dilemparin batu, saudara. Dilemparin batu, saudara. Berarti sebetulnya Tuhan serius sama hal ini, saudara. Ya, mari kita lihat Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ayatnya bilang gini, saudara. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ini adalah perintah, saudara. Ya, ini adalah termasuk dalam 10 hukum. 10 hukum yang Tuhan tulis, saudaraku, yang saya percaya kalau Tuhan tulis dari sekian banyak hukum, disarin cuma 10, pasti penting, saudara. Nah, ada beberapa kenyataan yang saya pengen sharing sama saudara hari ini. Fakta yang pertama adalah Tuhan begitu seriusnya tentang ini. Kenapa?
Karena menghormati orang tua ada di urutan pertama dalam hubungannya dengan manusia. Jadi kalau saudara baca 10 perintah Allah ya, saudara akan dapatin yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat patung ukiran atau pahatan dan jangan menyembah sujud padanya. 3, apa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Yang 4 pertama saudara itu hubungan kita sama Tuhan. Amin. Tapi saudaraku yang berikutnya ya, hukum yang berikutnya, boleh diganti slide-nya. Hukum berikutnya dia berkata gini saudara, hormatilah ayah dan ibumu. Dalam mengatur hubungan saudara, ternyata hormatilah ayah dan ibumu menjadi hubungan yang pertama. Tuhan taruh di hubungan pertama. Baru setelah itu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Tapi kenapa ditaruh yang pertama? Saya percaya ada alasannya, saudara. Nah, salah satu yang terpikir adalah gini, saudara. Waktu kita hormat sama orang tua, kita akan ingat sama pesan-pesannya, setuju ya? Nah, pesan-pesan orang tua itu, saya nggak tahu kalau saudara orang tuanya gimana, tapi kalau orang tua saya pasti pesannya yang baik-baik. Walaupun ngomongnya mungkin salah, tapi ngomongnya tetap baik. Misalnya gini, saya dulu udah bertobat, satu-satunya yang saya masih belum bisa lepas tuh merokok dulu saudara. Jadi waktu saya udah bertobat, yang selalu mama saya ngomong gini, katanya anak Tuhan, merokok nggak bisa hilang. Apa tuh nggak guna gitu. Tapi dalam hati saya gini, Ma ya ampun kan udah gak ke diskotik, udah gak kebut-kebutan, tinggal sisa ngerokok doang, ya sabarlah, ya kan gak bisa drastis, tapi setiap kali diomongin saudara, sampai satu kali saya ngerasa, waduh, gak enak ya jadi batu sandungan gitu. Jadi setiap mau ngerokok gitu, kalau ngumpul nongkrong gitu ya, ingat muka mama saya yang nongol gitu. Akhirnya saya nggak lakukan. Nah ada banyak kita waktu mau buat dosa, ya mau apa, yang pertama kali diingat kadang-kadang pesan orang tua. Ya, pesan orang tua. Ya, kalau orang tua saya ingat ya, dari kecil mama gedein. Udah gede mesti pintar cari duit. Jadi kalau lagi dulu zaman cari uang, wah sungguh-sungguh banget. Kenapa? Karena pesan. Ya, ingat mesti jujur. Jujur itu modal. Kalau kamu jujur, utang di mana aja dikasih. Nah, kalau nggak jujur, sekali nggak jujur, orang udah nggak percaya, sudahlah. Mau ngapain juga udah percuma. Nggak akan, lu akan susah kata dia gitu. Nah itu berbekas saudara. Makanya kalau ngutang, apalagi utang usaha, waduh, nggak berani, takut. Kenapa? Karena pesan. Nah waktu hormat, pesannya kita ingat saudara, ya. Makanya Tuhan taruh di yang pertama saudara. Kenapa? Karena kalau kita udah benar nih di yang pertama, kita hormat, kita ingat nama pesan-pesannya, yang kesana tuh, yang mencuri, yang berzina, yang membunuh, apalagi kita akan ingat, wah kalau gue lakukan ini, bukan cuma saya yang kena, keluarga besar kena, setuju ya? Wah kalau saya pisah sama istri, bukan cuma saya yang pisah. Kasihan mama papa pas ditanyain sama saudara-saudara. Kenapa anak lu? Kalau lagi ketemu gitu kan. Kalau acara lebaran, tahun baru. Kenapa anak lu gini? Jadi kalau kita udah menghormati, perkataannya kita taruh di hati. Dan perkataan yang baik-baik itu menolong kita, mempertimbangkan waktu kita mau buat yang gak baik. Nah saudara, dan Tuhan begitu seriusnya taruh ini sebagai prioritas saudara. Terlepas mau apapun kondisi, kita bisa ngomong banyak. Bapak gak tahu sih kondisi saya kayak apa. Bapak gak ngerti sih, tapi saya percaya saya mungkin gak ngerti. Tapi Tuhan waktu taruh ini di pertama, pasti Tuhan ngerti, setuju ya? Pasti Tuhan punya alasan. Walaupun Tuhan juga mengerti ada banyak hal-hal yang tidak ideal, tapi Tuhan pasti punya alasan saudara. Dan dia taruh itu yang di pertama saudara. Nah ini lihat slide berikutnya. Oh Tuhan taruh yang di pertama saudara. Nah kalau saudara perhatiin, orang yang
di kelima itu di pertama dia beres, saudara, biasanya kesananya lebih beres. Setuju ya? Nah kalau saudara mau telusuri ya, kenakalan-kenakalan remaja, ya mereka jatuh dalam dunia malam, hidupnya hancur. Mungkin yang pertama nggak beres, yang kelima itu nggak beres, saudara. Setuju ya? Kesananya nggak beres. Makanya penting buat kita yang udah jadi parents atau masih jadi orang tua, kita berpikirlah baik-baik. Atau kita hari ini anak berpikirlah untuk kita respect. Makanya Maleakhi 4 ayat 6 itu ditulis oleh Maleakhi, bukan gak ada alasan. Aku akan membuat hati Bapak kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapak supaya aku tidak memukul bumi hingga hangus, menghancurkan bumi. Kenapa? Sederhana, saudara. Waktu hubungan-hubungan ini nggak ada, saudara, akan mengalami yang namanya crash, kiamat. Kiamat apa? Secara sosial, secara jiwa. Kita akan ngalamin keterpurukan. Ya, kita akan lihat generasi demi generasi hancur. Kenapa? Karena respeknya udah nggak ada. Nah, saudara, hormat sama orang tua itu universal. Saudara mau ke suku manapun, kalau saudara mau lihat sampai yang mungkin masih belum pakai baju sekalipun, saudara tanya, pasti ada hukum tidak tertulisnya. Sama orang tua hormat. Apalagi kalau saya nggak tahu dulu kalau kita tuh Chinese tuh sembayang ya, nggak tahu saudara ngalamin nggak? Itu tempat sembayang tuh dari kungkung punya. Kungkung ini lu tau gak nih, ini kungkung nih kakek gitu. Kakek ini kakeknya lagi, ini kakeknya masih pakai baju yang ya itulah pokoknya ya. Lah mati, ya kenal juga kagak, tapi masih ada di situ tuh fotonya tuh. Mana kalau zaman saya kecil belajarnya juga di situ tuh malam-malam tuh. Ya ada foto dipajang-pajang gitu kan, ada dupanya, ada apa gitu. Tapi itu nunjukin bahwa mereka respect sama generasi sebelumnya gitu. Nah tapi makin kemari hilang. Ya, nah kalau kita ditanya nih, papa kita dulu gimana? Mungkin kita masih bisa ngomong. Kalau ditanya lagi nih, dulu kakek gimana? Wah, udah agak lupa. Karena apa? Nggak pernah diceritain. Karena mungkin misalnya gini, kalau anak saya nggak menghargai saya, anak saya nggak akan cerita sama cucu saya tentang kakeknya. Nangkep ya maksudnya? Nah kalau saya nggak ya numpang lewat aja, saya nggak akan cerita banyak, saudara. Nah papa udah nggak ada waktu umur 2 tahun. Jadi yang saya tahu dari papa saya pasti, papa lu kalau dagang jago katanya. Tinggalnya di kampung, tapi kalau tiap ke Jakarta beli mobil truk 1, bawa pulang. Kenapa? Karena jualan kopi. Papa lu keliling-keliling tuh ke tukang kebon, ngambilin kopi, ntar dijual ke Lampung, ke Palembang. Cuma itu yang saya tahu tentang papa saya, nggak ada. Tentang kakek saya kalau ditanya, kakek ingat nggak kungkung kayak mana? Saya cuma dapet kungkung istrinya 3. Cuma katanya gini, bagusnya kungkung lu itu nggak udah meninggal baru merit, udah meninggal baru merit gitu. Makanya kita keluarga besar. Dari istri pertama aja anaknya banyak. Begitu istri pertama meninggal, nih keluarga papa lu meninggal, kakek asli lu meninggal, mama jadi popo lu meninggal, kata dia gitu. Kungkung kawin lagi. Nah istri kedua bawa anak, istrinya kedua punya anak gitu, berapa gitu. Jadi dianggap anak, meninggal, menikah lagi, istri ketiga juga punya anak. Lu bayangin keluarga kita kalau ngumpul, udah nggak tahu lagi nih siapa gitu. Jadi, anaknya ini ya ini, makanya kalau wah pernikahan agak bingung. Ini siapa gitu kan. Ini Taufik ya yang dulu kecil. Dia sekarang sih udah 45. Kecil dari mana? Lu ngomongin ini dulu ya gitu kan. Nah hanya itu yang saya tahu. Kungkung istrinya 3. Kalau yang lain gak ngerti. Kenapa? Karena gak diceritain. Gak tahu sehingga hilang. Nah waktu itu pernah ada yang cerita ya. Seorang teman kita cerita. Ada satu keluarga yang dia punya kebiasaan makan malam sama-sama, betul ya? Kalau makan malam diceritain, ini dulu lu, kita bangun usaha kayak gini, lu kakek lu begini, kita terusin ini. Itu terus nilai-nilainya diceritain sehingga ada respect sama generasi-generasi seterusnya. Dan nilai-nilai respect itu diterusin. Nah saudara bayangin kalau nggak respect, kalau yang nggak respect terus yang diceritain itu apa?
yang negatif. Makanya ayatnya bilang gitu, saudara. Kalau kamu hormat sama bapak dan ibumu, engkau akan lanjut usiamu. Betul ya? Nah, lanjut usia maksudnya nggak serta-merta umurnya jadi panjang. Bukan. Tapi gini, saudara. Meskipun orangnya udah nggak ada, cerita tentang apa yang dilakukan oleh kakek, nenek, kakek ibu itu nyampe. Kenapa? Karena diceritakan terus-menerus. Kenapa? Karena ada respek yang dibangun dari generasi ke generasi. Dan itu jadi warisan buat generasi yang berikutnya. Makanya Tuhan taruh itu. Makanya di Israel, saudara punya kebiasaan, mereka menceritakan apa yang Tuhan lakukan terhadap nenek moyang mereka. Ya, kepahlawanan nenek moyang mereka diceritakan dari generasi ke generasi. Kenapa? Ya ini, saudara, lanjut usiamu. Makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sampai generasi di bawahnya Yakub, mereka masih tahu tentang cerita tentang Abraham. Bagaimana Abraham punya pengalaman sama Tuhan. Itu yang dimaksud dengan arti kata lanjut usiamu. Tuhan serius banget, saudara. Ya, karena kalau kita respect, kita akan meneruskan hal-hal yang baik dari orang tua kita kepada anak-anak kita di bawahnya. Saya ada teman saya ngomong gini, kita tuh bukan orang keluarga yang wah kaya. Tapi kalau orang tua saya, mama saya kasih anak makanan number one. Susu setiap hari harus ada. Kenapa? Supaya perbaikan gizi. Supaya kalau sekolah pintar. Supaya kalau daya tangkapnya oke. Nah itu waktu si anak terima, waktu dia bertumbuh, waktu dia punya anak, pasti dia teruskan hal yang sama. Kalau udah ngasih ke anak, yang the best punya ada. Anak mau apa sekolah, dicoba provide. Kenapa? Karena dulu dia lihat papanya, mamanya lakukan hal yang sama. Positif, dia dapat berkatnya, dia dapetinnya, dia teruskan kepada generasi berikutnya, saudara. Nah, itu sebabnya respect menjadi hal yang sangat penting, saudara. Nah, fakta yang kedua, saudara. Fakta yang kedua adalah menghormati orang tua adalah perintah dan Tuhan menetapkan itu sebagai hukum. Dan hukum itu mutlak, saudara, universal. Hukum, saudara tahu hukum ya? Dalam segala kondisi, siapapun yang melanggar hukum kena sanksi. Saya misalnya contoh gini, hukum gravitasi. Mau kapas yang ringan, kalau dilepas jatuhnya tetap ke bawah. Mau besi yang berat, mobil dilepas dari atas jatuhnya ke bawah. Itu namanya hukum, dimanapun berlaku. Nah hukum, saudaraku, ya menghormati orang tua adalah perintah dan itu menjadi hukum buat Tuhan. Jadi kalau ditabrak ada sanksinya, saudara. Siapapun juga ngalamin, saudara. Dan terlepas dari kita mau ngomong parents kita ideal nggak ideal, hukumnya tetap sama. Hukumnya tetap sama. Dan itulah Alkitab, saudara. Itulah Alkitab. Waktu saudara lakukan hukumnya, saudara lepas dari sanksinya. Waktu saudara nggak lakukan, saudara ngalamin, saudara. Nah kita lihat, saudara, Efesus 6. Ayat yang pertama sampai yang ketiga bilangin, hai anak-anak, apa katanya? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Haruslah demikian. Itu udah harus gitu. Mau apapun ya udah harus. Waktu saya renung ini, saya pikir, Paulus tahu nggak sih? Ada orang-orang tua yang bikin apa namanya ya? Yang aduh kayaknya mah nggak pantas lah gitu ya dapat rasa hormat. Tapi saya percaya udah ada dalam pertimbangan Paulus waktu menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, saudara, dikasih garis bawah. Seperti yang nyata dari janji ini. Apa, saudara? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Rupanya ada hubungan antara hormat sama orang tua sama kebahagiaan. Jadi kalau saudara hari ini ketemu orang-orang yang hidupnya nggak berbahagia, dia punya semuanya tapi dia nggak berbahagia. Jangan-jangan dia pernah punya pengalaman disrespect sama orang tuanya. Rasa disrespect dan terluka itu ada di dalam diri dia bawa kemana-mana. Sampai waktu dia dapat berkat-berkat Tuhan pun karena ada rasa di sini, saudara tahu maksud saya. Di sininya ada rasa. Dia nggak bisa menikmati sepenuhnya. Saudara pernah ngalamin ini nggak, saudara? Saudara senang hari ini senang sukacita. Tapi begitu ngeliat seseorang
sukacitanya hilang. Pernah ngalamin nggak? Pokoknya kalau ketemu dia jadi kesal aja gitu. Ngeliat mukanya itu sebel gitu, bete gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, orang ini bukan apa-apa kita, saudara. Mungkin cuma teman, cuma sahabat, ada dalam komunitas, ada dalam gereja. Tapi kalau ngeliat dia, duh gue hilang sejahtera deh gitu. Jadi nggak suka cita. Nah ini problemnya, ini teman. Yang ya maaf kalau teman kan kadang ada boleh silih berganti. Tapi kalau orang tua susah. Nggak bisa dirubah, ya dia lagi, saudara. Nah selama kita enggak selesai gitu, sepanjang umur kita ngasih lihat dia, kita bilang aduh ini orang. Itu sebabnya ayatnya bilang supaya kamu berbahagia. Terus saudara bisa berdamai, saudara bisa ngalamin yang seperti Yehuda alamin. Dia tahu Yakub gak adil. Sangat ngerti. Dia ngerti anak kesayangan cuma Yusuf. Dia sangat ngerti. Tapi waktu dia berdiri di sepatu ayahnya, dia memikirkan masa-masa remajanya Yakub. Papa Ishak cuma senangnya berburu sama Esau. Makan makanan Esau. Sementara dia belajar masak sama mamanya. Tapi belum masuk hitungan sama papanya. Sampai dia pengen sekali jadi anak kesayangan, anak sulung. Sampai dia mau rebut itu berbagai cara, tapi nggak dapet. Itu yang membuat dia akhirnya Yehuda ngerti bahwa papa ini sebenarnya korban dari situasi, korban dari keadaan, dari generasi sebelumnya. Gue mesti stop, gue mesti berdamai, gue mesti menang, gue mesti berhenti. Dan itu membuat dia, saudaraku, ngalamin berkat yang mungkin dia nggak pernah bayangin. Papa yang cuma mikirin mikirin Yusuf, at the end, saudara, dia dapat hak yang sama. Dan waktu hak itu dia dapat, saudara, dan karena dia udah berdamai, dia bisa berbahagia, dia bisa menikmatinya. Ada orang dapat berkat nggak bisa nikmatin, saudara. Ya, maksudnya dapat banyak belum tentu bahagia karena nggak bisa nikmatin. Ada orang dapat dikit dia bisa menikmati. Kenapa? Bahagia. Nggak ada masalah gitu. Nah, ini yang Alkitab hari ini mau ajarkan kepada kita, saudara. Ini yang Alkitab pengen ingetin kita hari ini. Supaya kita ngalamin, saudara. Fakta yang ketiga, saudaraku, dari semua hukum, 10 hukum, yang ada janji berkatnya cuma yang ini, saudara. Benar nggak? Jangan menyembah Allah lain, nggak ada. Ya. Jangan membunuh, apalagi berzina, cuma pendek-pendek aja. Ya, tapi waktu dia berkata tentang hormati orang tuamu, dia mengandung berkat. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada janji di situ. Ada janji. Kenapa Tuhan kasih janji? Mungkin Tuhan memotivasi ketika kita lakuin dapat janji itu, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya yang ke-6, ke-7, ke-8 kita nggak lakuin, saudara. Ya, ada sesuatu, saudara. Ada sesuatu. Ada warisan janji di situ. Nah, saya menemukan gini, saudara. Orang-orang yang dekat sama orang tuanya, mengalami hal-hal yang baik sama orang tuanya, dia akan meneruskan hal-hal yang positif itu sebagai warisan kepada anak-anaknya. Setuju ya? Kita akan terusin. Nah, lu belajar nih, ya. Papi belajar nih dari Engkong. Engkong tuh pekerja keras. Engkong tuh setia, nggak macem-macem. Kamu juga harus nggak, kalau nanti udah punya pasangan nggak boleh macem-macem. Lihat tuh, misalnya gitu. Kita terusin. Dan itu jadi kekuatan buat keluarga yang kita bangun. Tapi waktu kita punya pandangan yang nggak baik, saudara, sama, kita terusin juga. Lewat perkataan, lewat kelakuan kita terusin juga kepada generasi kita. Nah, yang ngeri adalah kita jadi sama seperti apa yang kita benci. Oh, benci banget. Papi begini, mami. Tapi yang kita benci, itu juga yang kita nggak tahu kenapa gitu. Kita jadi sama gitu, sama apa yang kita benci.
takaran yang kamu pakai untuk menakar akan ditakarkan kepadamu. Nah saya berdoa saudara supaya ini jadi pemikiran kita bersama. Nah, Mazmur 127 ayat 4, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, kalau dari ayat ini saudara akan temukan bahwa kira-kira siapa saudara pahlawannya? Tuhan. Amin. Seperti anak panah di tangan pahlawan, Tuhan yang ngarahin. Tapi ingat saudara, kalau saudara adalah anak panah, busurnya itu siapa saudara? Orang tua. Makanya kalau dapat orang tuanya yang positif, yang tepat, saudara itu lihat gak melesatnya cepat. Kenapa? Karena secara culture, secara budaya itu udah dibangun saudara. Waktu saudara dikeker gitu ya, orang tuanya jadi busur, tangannya kuat jauh, saudara melesatnya jauh. Usia muda udah mencapai sesuatu dan segala macam. Itu sebabnya saudara, saya berdoa supaya ayat ini digenapi dalam hidup kita. Waktu kita jadi orang tua, kita menjadi busur. Busur, kita prepare benar-benar anak-anak saudara. Supaya pada waktunya Tuhan, mereka mencapai sasaran dengan cepat, tepat, dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, fakta yang berikutnya saudara, orang tua itu sama dengan hadiah dari Tuhan. Benar gak? Kita gak pernah bisa milih kita ini lahir dari rahimnya siapa, di keluarga apa. Kita seperti itu dapat hadiah di keluarga yang seperti itu. Nah kalau saudara bilang gini, iya tapi yang kayak gini gimana mau disebut hadiah Pak? Susah mau disebut hadiah. Nah saya cuma bisa jawab gini, kadang-kadang pikiran kita gak nyampe saudara. Kita tuh gak pernah tahu saudara ditaruh di keluarga seperti itu, nanti ujungnya tugas saudara, panggilan saudara, pelayanan saudara, bentuk apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam hidup saudara. Kita gak pernah tahu, Tuhan tahu. Tuhan taruh saudara di sebuah rahim, supaya lewat rahim itu saudara dibentuk sama Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Nah kalau saudara gak bisa mensyukuri hadiah dari Tuhan, sebenarnya kita menolak hadiah dari Tuhan, sebenarnya kita gak percaya sama yang ngasih hadiah. Saudara. Betul ya? Kadang kita, misalnya kita apa? Kita tukeran kado, kurang enak sih tukeran kado. Misalnya saudara ulang tahun misalnya, ya dapat hadiah. Nggak semua hadiah itu menjawab kebutuhan kita, betul nggak? Belum tentu sesuai yang kita mau. Tapi kadang-kadang ada hadiah yang walaupun sederhana, walaupun mungkin nggak mahal, walaupun juga nggak cukup, nggak bisa menjawab kebutuhan. Bukan ini yang gue perlu nih sebenarnya. Kenapa nggak itu aja gitu? Tapi karena saudara tuh menghargai sama yang ngasih, sayang banget. Sampai walau nggak kepake, nggak boleh orang lain pakai, nggak boleh kasih orang. Kenapa? Lu tau nggak ini dari siapa? Ini dari Yayang nih misalnya. Ini dari si itu tuh yang kenapa kita sangat menghargai hadiahnya? Karena kita menghormati yang ngasih. Nah kalau Tuhan taruh kita dalam sebuah keluarga yang itu adalah hadiah, kita akan menghargainya. Terima kasih. Nah kita bilang, Bapak nggak tahu sih Pak. Ya, orang tua saya kayak apa? Ya, tapi pernah nggak kita ngitung waktu kita kecil, yang ngurus kita siapa, waktu kita sakit, yang nyebokin kita siapa, yang kasih susu, sampai orang tua kita mungkin orang katanya cewek kalau udah ngelahirin tubuhnya sudah turun mesin, ya dari ori jadi KW4, KW5, drop, ya kan? Walaupun dipoles sana, poles sini, dibawa ke Korea, operasi plastik, keluar-keluar ember gitu ya. Tetap aja saudaraku beda sama waktu masih gadisnya. Nah itu adalah pengorbanan-pengorbanan yang orang tua lakukan saudara. Papa kita mungkin bisa buat salah, tapi waktu dia berjuang, saya masih ingat waktu pertama kali punya anak saudara ya. Di rumah sakit apa tuh yang modern land apa? Ya rumah sakit modern land lah, cuma satu. Mayapada. Dulu bukan Mayapada namanya tuh.
Hah? Ya honoris. Anak lahir pertama, saya nungguin deg-degan, begitu lahir saya nangis. Aduh Tuhan, kalau nggak bisa ngidupin, ngedein gimana tanggung jawab, kayak aduh gue mesti wah berjuang, mesti wah gitu. Keluar air mata, ngucap syukur, terus waduh tiap hari doain gitu ya, deg-degan, bisa nggak nih pertumbuhannya gimana nih gitu, ngalamin. Nah semua orang tua ngalamin saudara. Meski mungkin saya bisa salah ngomong, salah kata, tapi sebagai orang tua, orang yang dipercayain pasti ada sesuatu yang dilakukan. Nah, bisa nggak kita bersyukur untuk hal-hal yang seperti itu? Nah, kalau kita bersyukur, saudara akan dapat legasinya. Legasi yang positif-positif tuh. Kan Tuhan taruh kita di sebuah keluarga dengan maksud dan tujuan kan. Waktu kita bisa menyadari dan bersyukur, tujuannya nyampe. Waduh, papa mah kerja keras terus, nggak pernah ngurusin keluarga, nggak pernah ngurusin anak. Ya itu kalau kita nggak bersyukur. Kalau kita bersyukur, waduh papa itu kerja keras terus. Sampai dia mau punya waktu sama anak aja, dia nggak ada loh. Karena dia habis-habisan supaya kita dapat yang terbaik. Supaya kita bisa sekolah, uang cukup. Beda kan saudara? Itu jadi sebuah nilai yang waktu kita pergi, attitude kerja kerasnya dapat. Attitude tanggung jawabnya dapat. Ya kan? Weh, mama itu kalau ngomong diulang-ulang, bawel banget, diulang lagi. Kalau kita negatif. Kalau kita positif, mama itu teliti banget. Memastikan sesuatu. Walaupun secara berlebihan diulang-ulang. Tapi dia memastikan semuanya berjalan sesuai. Dengan apa? Dengan juklak, dengan yang dia mau. Harus gini, baju begini, ini begini gitu ya. Kalau mama saya itu bersih. Kalau makan, mesti ini ya, cuci tangan. Abang-abangnya bersih nggak? Coba lihat dulu, mangkoknya bener nggak? Basah nggak? Waduh, kadang-kadang aduh lama lah, nggak, paling juga sakit perut doang. Tapi waktu positif, kita ngerti. Mama takut sakit. Kita dapat hal-hal yang positif dan itu kita warisin. Tapi kalau enggak, kita cuma dapat yang negatif sebenarnya. Nah, saya berdoa supaya hari ini kita punya paradigma baru terhadap semuanya. Nah, berikutnya saudara, ini ilustrasinya. Kadang-kadang saudara kita kesel kalau ngomong sama orang tua nggak nyambung saudara ya. Pernah ngalamin nggak nyambung? Ya jaka sembung ya. Nah, mesti bayangin ya kita mau OS baru saudara. OS-nya OS baru. Kalau handphone mah upgrade-an terbaru. Nah, kita jangan bandingin sama mama, sama orang tua. Kenapa? Ya karena beda lah. Beda. Mama saya lahir tahun 45. Saya nggak tahu SMA dapat nggak rasa. Saya rasa nggak SMP kali. SD kali. Jadi kalau ngomong kadang kurang nyambung. Tapi satu kali saya curhat soal mama, cerita sama kakak saya yang jadi dokter. Nah kakak saya ngomong gini, lo kalau ketemu mama sabar, entar kalau udah tua mirip pasti. Terus ngerti gak maksudnya? Mirip, lu juga nanti kalau udah tua ya, rada-rada tulalit juga. Ini sekarang umur 46 aja udah mulai lupa-lupa. Gimana kalau nanti 76? Jangan sombong, inget kata kita semua bakalan kayak mama. Lu diem aja kan saya orangnya suka, oh nggak bisa mah gini-gini. Loh, kalau saya cerita sama kakak saya yang cewek yang di situ kan cewek mungkin lebih sabar ya. Sabar, oi. Ya tambahin sedikit. Katanya pendeta, sabar. Mama begini, sabar. Ntar kalau udah seumur mama, lu sama pasti. Senangnya diperhatiin, senangnya anak dateng. Senangnya dikasih hadiah karena menyudah usia. Iya. Beda cara berpikirnya. Handphone Nokia 3310 sama handphone Samsung yang baru beda, loadingnya cepatnya beda. Jadi ya mengertilah saudara. Amin. Nah, berikutnya saudara, nggak ada orang tua yang sempurna. No parent are perfect, tapi kita juga sama, kita juga nggak ada yang sempurna, setuju ya? Ada aja, ya
hari-hari ini waktu nyiapin ini saya ingat eh, kita suka WA pakai video itu loh, rame-rame kan nggak boleh datang. Mama saya pokoknya nggak boleh datang, saya ngajak makan Mutiara nih dapat voucher, tapi nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, takut nanti gini-gini gitu kan. Jadi kita kalau kalau rindu ya cuma via WA aja gitu, WA video rame-rame gitu. Nah kalau ngomong kadang-kadang kalau kita udah dapet nih ya, mama mesti ini gitu ya. Mama saya ngomong pakai bahasa Palembang, nggak tahu aku uangnya cak ini, nah apa kau gitu kan. Jadi kita, nah, kalau udah gitu kadang-kadang kakak saya ngomongin ya, mama kalau mau boleh, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita anak-anak nggak maksa gitu. Ngomongnya halus gitu. Terus kalau udah selesai kakak saya ngomong, Fik, sabar. 76 ya. Lu kalau udah 76 jangan-jangan nggak bisa jalan pagi kayak mama lu cepet kayak gitu loh ya kan. Sekarang ada sakit pinggang katanya gitu. Ya, no parent are perfect, tapi kita juga nggak sempurna. Kalau kita bisa menyadari ini, kita akan selalu tahu. Berikut yang terakhir saudara, kita harus ingat satu hal. Ya, we are so busy growing up. Kita sih udah nggak growing up ya, udah mentok kali ya. Ya, we are so busy growing up. Sometimes we forget that our parents are also growing old. Kita bertumbuh terus, tapi orang tua kita juga bertumbuh tua. Terakhir saya gini-giniin, udah kendor saudara ya, udah kendor-kendor nih sini-sini ya, bertumbuh tua. Kita lupa bahwa mereka juga ngalamin banyak penurunan, dan kita lah orang-orang yang akan mewarisi nilai-nilai baik yang kita teruskan kepada generasi berikutnya, saudara. Amin, saudara. Mau belajar untuk berdiri di sepatunya mereka supaya kita ngerti dan kita ngalamin terobosan, supaya ketika kita punya anak dewasa, mereka mewariskan hal-hal yang baik dalam hidup generasi berikutnya. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.